Pada saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan yang bernaung di sebuah institusi pendidikan. Saya bekerja untuk menemukan bakat potensi karakter anak-anak, kemudian karakter atau passion seseorang di dalam sebuah dunia kerja, dan bahkan saya saat ini bekerja untuk bagaimana orang menemukan dunianya atau passionnya. Saya punya passion di bidang musik. Saya merasa bahwa dengan saya bernyanyi, dengan saya melantunkan sebuah lagu, saya merasa ada di dunia yang berbeda yang tidak pernah saya temukan sebelumnya. Dengan harapan-harapan itulah saya merasa bahwa suatu saat saya akan terus mengeksplor potensi dan terus mengeksplor passion saya, dan saya akan kombinasikan dengan pekerjaan yang sekarang. Saya jurnalis musik di sebuah majalah di Jakarta. Keseharian saya berkaitan dengan segala sesuatu dunia musik, mulai dari liputan konser, interview artis, interview band, sampai segala sesuatu yang pokoknya berhubungan dengan dunia musik Indonesia ataupun internasional. Namun di luar kegiatan seharian saya itu, saya juga punya ketertarikan yang lain. Saya punya hobi melukis yang sayangnya belakangan agak saya tinggalkan karena harus tersita dengan kegiatan jurnalistik saya. Melukis buat saya seperti halnya orang curhat. Dan kalau misalnya saya punya kesempatan atau punya waktu yang sangat luang untuk itu, mungkin saya udah aktif di Pasar Seni Ancol kali ya, yang di situ banyak banget pelukis yang memamerkan karyanya di situ. Sekarang saya berprofesi sebagai tukang bakso. Setelah resign dari kerjaan kantor saya beberapa waktu lalu, saya memberanikan diri untuk membuka usaha kuliner bakso dengan merek Bakso Gundul. Keseharian saya di outlet bakso ini, setiap pagi saya bangun, lalu membereskan kios-kiosnya, peralatan-peralatan makan, dan sekalian saya meracik-racikan bahan-bahan untuk membuat bakso ini. Selain berbisnis kuliner di Bakso Gundul, saya punya passion lain. Saya punya passion di bidang fotografi. Fotografi saya tekuni sejak saya masih duduk di bangku kuliah. Saya tertarik di bidang fotografi, modeling, fashion. Kedepannya saya berharap hobi saya ini bisa menjadikan sesuatu yang berguna untuk saya, dan kedepannya saya ingin banget untuk buka pameran foto sendiri. Mungkin tidak banyak dari kita yang menyadari bahwa keseharian kita berisikan momen-momen tertentu yang terjadi. Kendali atas momen tersebut bisa jadi ada pada kita atau pada selain dari kita. Orang yang memaknai passionnya mempunyai kendali atas momen-momen yang terjadi di dalam hidupnya. Momen-momen itu kemudian mempunyai nilai yang lebih dari sekedar waktu yang berlalu. Apa yang saya ingin sampaikan hari ini memang terkait betul dengan bagaimana mengupayakan momen menjadi bagian dari total enjoyment. Momen adalah aset yang bisa dimaknai sebagai elemen passion. Semakin banyak kita berdiri di dalamnya, semakin banyak kita bisa memaknai keasikan-keasikan yang terjadi di dalamnya, semakin jelas pula kemampuan kita dalam memaknai momen tersebut. Siapa sih yang nggak kenal Jerry Orum? Sahabat saya ini seorang fotografer, nggak cuma fotografer yang dikenal begitu saja, tapi dia sudah mendunia. Karya-karya dia sangat dicari bukan oleh kolektor lokal, tapi juga luar negeri. Banyak orang, bukan cuma dari sekedar artis, tapi juga figur-figur lain, ingin difoto oleh Jerry Orum. Kebiasaan untuk menangkap momen, untuk mengabadikan momen, itu adalah esensi dari passion dia. Bisa membayangkan Jerry Orum kecil mengumpulkan uang untuk sekedar membeli kamera pocket untuk kemudian dia abadikan momen-momen yang ada di sekitarnya. Itu dulu, kita lihat pengejawantahannya sampai sekarang. Begitu banyak karya-karya yang sudah muncul, begitu banyak kekerenan-kekerenan yang dia munculkan dari setiap orang. Kebisaan untuk menangkap momen bisa menjadi satu modal yang berharga untuk berkarya. Banyak karya-karya lain yang akan dimunculkan oleh Jerry, tapi sekarang kita lihat cerita dia dengan dunia fotografinya. Yang paling asik dalam keprofesian saya sebagai fotografer adalah ketidakpastian yang saya punya setiap hari. Karena tidak ada hari yang sama untuk seorang fotografer
kasusnya nggak pernah sama, kliennya akan selalu berbeda-beda, cuaca berbeda, lokasinya juga akan berbeda, sehingga setiap hari itu adalah hari yang baru. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misal dapur. Saya nggak ngapa-ngapain, mau digebuk sama bapak. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semua sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Kreativitas yang muncul dengan kemauan kuat, serta keberanian melakukan eksplorasi yang sangat berbeda dan variatif, adalah awal dari kesuksesan Jerry Aurum menjadi seorang fotografer profesional. Berbekal keberanian serta kepercayaan diri yang tinggi, Jerry membuka usahanya sendiri di bidang desain grafis dan fotografi pada tahun 2000, yang diberi nama Jerry Aurum Design and Photography. Yang paling asik dalam keprofesian saya sebagai fotografer adalah ketidakpastian yang saya punya setiap hari. Karena tidak ada hari yang sama untuk seorang fotografer, kasusnya nggak pernah sama, kliennya akan selalu berbeda-beda, cuaca berbeda, lokasinya juga akan berbeda, sehingga setiap hari itu adalah hari yang baru. Dan apa yang jadi problem hari ini tidak akan menjadi problem besok, karena besok juga akan punya problemnya sendiri. Jadi itu betul-betul melahirkan sesuatu yang sangat dinamis yang selalu saya nikmati setiap harinya. Sejak usia belia, Jerry Aurum telah menemukan api kecil yang tetap menyala dalam dirinya, yang kini ia pilih menjadi jalan hidupnya.
Berawal dari mengutak-atik kamera tua milik orang tuanya, Jerry mulai belajar memotret secara otodidak. Dan minatnya dalam memotret itu pun akhirnya diasahnya menjadi bakat. Kini, dengan bakat yang dimilikinya, Jerry aktif menjadi pembicara dan juri berbagai lomba fotografi, berskala nasional maupun internasional. Jerry juga menulis beberapa buku dan membuat pameran-pameran atas hasil karyanya. Dan tentunya, ketekunan Jerry di dunia fotografi profesional telah memberinya banyak penghargaan. Dengan kecintaannya terhadap fotografi, Jerry selalu ingin membuat inovasi-inovasi baru dalam mengembangkan karyanya, dan tentunya dapat membawa nama Indonesia ke mata dunia. Sebagai seorang fotografer profesional, yang namanya sudah cukup banyak dikenal oleh orang-orang, tentunya Jerry juga mempunyai rencana besar untuk kedepannya. My next big thing would be my next exhibition and my next book. Karena kebetulan saat ini saya sedang mengerjakan 3 buku baru secara simultan, yang mana saya juga belum tahu yang mana akan selesai duluan dan kapan akan selesainya. Tetapi saya yakin yang manapun itu akan menjadi sangat menarik buat teman-teman yang memang senang dengan dunia fotografi, khususnya di Indonesia. Jerry membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan merupakan kunci suksesnya dalam menekuni profesi sebagai seorang fotografer profesional. Dan kecintaannya terhadap fotografi telah dapat memberikan impact untuk orang lain. Lalu, apa api kecilmu? Sudahkah kamu mendengarkan kata hatimu sendiri? Gimana sih Mas pertamanya ini jadi suka sama dunia fotografi? Dimulainya itu dari hobi sejak saya masih kecil. Karena dari umur 5 tahun itu sebenarnya saya sudah pertama kali memegang kamera. Dan terus semakin saya besar, saya coba-coba, oh kok ternyata kelihatannya makin lama makin asik. Tapi dia menjadi hobi yang serius itu pada saat saya masuk kelas 2 SMA. Dimana suatu hari saya memutuskan, saya habiskan seluruh tabungan saya untuk membeli kamera saya yang pertama dan menjalani fotografi dengan serius. Pertama munculnya sedikit-sedikit, nggak terlalu lama gitu kan. Dan susah-susah gampang, tapi ya makin lama akhirnya jadi sesuatu yang terbiasa kita lakukan sehari-hari. Oh oke. Kalau misalnya tadi kan Mas Jerry bilang seni ya, dan inspirasi ya. Biasanya kan orang yang seniman itu kan agak idealis ya. Nah ini kan kalau Mas Jerry kan langsung masuk ke dunia komersial ya. Betul. Banyak ke klien-klien gitu ya. Gimana caranya merubah idealis itu atau membiasakan idealis jadi ke komersial, Mas? Nah, ini mungkin satu miskonsepsi yang mesti sedikit diluruskan, bahwa menurut saya tidak benar, di mana yang namanya dalam dunia komersial itu idealisme itu harus memilih ada atau tiada. Karena idealisme itu kan adalah dengan kata dasar ideal. Nah, pertanyaan saya, ideal menurut siapa? Ideal menurut saya pribadi belum tentu yang dinamakan idealisme. Karena menurut saya yang penting itu adalah ideal buat saya, buat klien saya, buat agensi iklannya, dan buat pemirsanya. Nah, itulah idealisme yang menurut saya harus ada. Dan itu nggak berarti harus kita korbankan, tetapi mungkin harus kita selaraskan aja. Dimana dengan semakin mengerti kita akan industrinya yang kita kerjakan, biasanya sebenarnya yang hilang itu egoisme kok. Egoisme. Bukan idealisme. Oh, idealisme. Karena seniman tuh sering banget kecampur ego dengan idealismenya. Oke. Kalau Mas Jerry sendiri lebih suka foto apa? Foto model kah atau apa? Secara passionnya sendiri gitu. Pertanyaan yang sulit. Karena kesukaan saya itu memang banyak sekali dan selalu berubah-ubah seiring dengan pengalaman yang saya dapatkan setiap hari. Saya shoot fashion banyak sekali dan mungkin banyak yang mengenal saya sebagai fotografer fashion. Tetapi saya juga memotret untuk landscape dan human interest, termasuk untuk National Geographic, dan mungkin nggak terlalu banyak yang tahu.
Saya foto juga banyak produk ya di dalam dunia periklanan, motret underwater juga di sana dan di sini. Jadi spesialisasi itu memang dari dulu nggak pernah jadi favorit saya, karena menurut saya kita harus hati-hati sekali memperlakukan spesialisasi. Mas, saya pengen tahu banget tentang dunia fotografi lebih dalam. Boleh saya ikut main-main ke dalam workshopnya, Mas? Oh, boleh banget. Ayo kita ke studio ya sekarang ya. Wah, studionya bagus ya, Mas ya? Banyak karya-karyanya. Iya, memang ini studio yang kita bangun dulu tahun 2003. Saya beli tanah kosong di sini, kita rancang sendiri. Bangun 2003, selesai di Februari 2004 dan kita masuk kemari hingga hari ini. Jadi kalau klien foto pasti di sini ya, Mas ya? Kalau untuk indoornya? Ya, betul. Kalau studio hampir selalu di studio ini, kecuali kalau kita motret on location, which is itu bisa indoor, bisa juga outdoor. Mas, kalau awalnya pertama kan pasti dari amatir dulu ya tadi ya. Itu gimana ceritanya kok bisa turning point langsung ke profesional, Mas? Ceritanya gimana? Apakah ada yang sesuatu yang benar-benar bikin Mas jadi berhasil atau gimana gitu? Nah, ini ceritanya sebenarnya. Fotografer itu senjata paling utamanya itu pertama-tama bukan portfolio. Ya, jadi saya sarankan untuk teman-teman yang memang udah senangnya itu motret, walaupun belum menjadi seorang profesional dalam arti belum mencari uang ya melalui profesinya, kumpulkan foto-foto yang bagus untuk bisa menjadi modal portfolionya. Dari pengalaman Mas Jerry sendiri dari dulu sampai sekarang foto, kira-kira pengalaman apa yang membuat Mas Jerry benar-benar antusias banget untuk ngerjain proyeknya ini? Saya bisa bilang pengerjaan yang paling seru itu adalah kedua buku yang sudah saya terbitkan. Yang pertama itu yang judulnya Vimelografi, ya, bukunya yang ini, di mana Vimelografi itu sendiri adalah satu konsep yang saya kerjakan selama 5 tahun. 5 tahun ya? Di mana isinya itu adalah segala bentuk manifestasi konsep fashion dan beauty mengenai wanita, ya, dengan cara seunik-uniknya. Oke. Ya, dan kebetulan beberapa foto dari Vimelografi ini sudah memenangkan lomba-lomba prestisius ya di tingkat dunia, yang mana itu memang membuahkan kesenangan yang amat sangat buat saya ya. Dan Vimelografi sendiri terbitnya worldwide, udah berpameran di beberapa negara ya, di Asia, di Eropa ya, dan di Indonesia juga. Yang kemudian dilanjutkan oleh proyek buku saya yang berikutnya yang sama sekali berbeda dengan Vimelografi yang judulnya In My Room. In My Room. Ya. Jadi In My Room ini adalah buku yang saya terbitkan tahun 2009 ya, di akhir 2009 bersama dengan pamerannya. Isinya 100 orang public figures Indonesia, orang terkenal di Indonesia yang jagoan di bidangnya masing-masing, yang di portret di kamar tidurnya masing-masing. Dengan Ibu Marta Tilar misalnya, beliau tanya maunya fotonya gimana, begini. Saya pakai apa? Well, Ibu biasanya pakai apa? Saya biasanya cuma dasteran doang kalau di rumah. Padahal kan biasa kan tahu kan Bu Marta itu kan selalu dengan kebayanya ya, very proper ya, sangat dituakan dan dihormati. Betul. Dan dia bilang ya udah, kalau memang maunya dasteran aja, saya dasteran aja. Di mana? Kalau bisa di kamar tidur. Kamar tidur paling sering di mana, Bu? Di tempat tidur. Oke, kita foto di tempat tidur. Tempat tidur Ibu biasa ngapain? Baca. Ya udah, Ibu baca aja di tempat tidur. Oh, oke katanya. Jadilah dia difoto di kamar tidurnya, di atas tempat tidurnya sedang membaca. Kalau untuk Mas Jerry sendiri, fotografi itu apa, Mas? Saya rasa fotografi itu udah tidak bisa diberikan satu definisi yang singular gitu ya buat saya. Karena fotografi itu tidak saya pandang sebagai hobi, tidak saya pandang sebagai profesi, tapi dia merupakan hidup saya. Dia udah nggak terlepas dari apapun yang saya jalani sehari-hari, karena saya hidup bersama fotografinya. Jadi dia udah keluar dari konteks bahwa dia adalah sesuatu yang saya kerjakan untuk menghidupi saya atau untuk menyalurkan kesenangan saya. Enggak, saya memang udah hidup bersama dia aja. Dan saya udah nggak pernah lagi mempertanyakan fungsinya dia tepatnya buat saya apa, karena dia memang udah jadi bagian dari saya. Sebagaimana
saya mengenakan pakaian saya. Jadi mungkin apapun yang saya lakukan nggak akan pernah terlepas saya koneksikan dengan kehidupan fotografi saya. Saya pikir sih pada saat kita menceburi sesuatu dengan segenap jiwa dan raga, akhirnya dia akan menjadi bagian hidup kita yang kita bawa kemana-mana tanpa pernah menjadi beban lagi ya, kalau saya pikir. Oke, jadi penasaran nih Mas, lihat portfolionya Mas Jerry, boleh lihat Mas? Boleh. Nah, di sini ada beberapa foto yang bisa kita nikmatin ya. Hito ga arukeba michi ni naru, mizu ga toreba kawa ni naru, naru ka naranu ka jibun de sagase. Judo Boy. Di jam berikut hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. 一つ人より力持ち二つふるさと後にして花の登場で腕試し三つ未来の大物大ちゃんあっちょれ人気 Ini KP Taiso di jam berikut hanya di KTV. Daikander di jam berikut hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Walaupun Anda tidak hadir di sini saat syuting berlangsung, tapi saya yakin Anda juga merasakan keasikan Jerry setiap kali dia membicarakan mengenai dunia fotografi dia. Setiap kali dia bicara mengenai pengalaman-pengalaman dia dalam memfoto, bukan cuma orang tapi objek-objek lain. Jerry sekarang sudah menjadi figur yang sangat dikenal, sangat dihormati di dalam dunia fotografi, bukan Indonesia tapi juga dengan dunia. Apa yang membuat Jerry istimewa bukan cuma sekedar kebisaan dia, tapi yang lebih hebat dari itu adalah totalitas dia. Pertanyaan saya sekarang, apakah totalitas Anda? Lama sudah ku mencari apa yang hendak ku lakukan. Segala titik ku jelajahi, tiada satupun ku mengerti. Tersesatkah aku di samudra hidup? Kata-kata yang ku baca terkadang tak mudah ku cerna. Oh, bunga-bunga dan rerumputan, bilakah kau tahu jawab?